Bapak Ibu guru. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mengatur jadwal ujian untuk anak-anak menggunakan aplikasi e-learning. Oke, Bapak Ibu guru, langsung saja saya ini meminjam akunnya Ibu Mariani untuk login karena sepertinya Bu Mariani kemarin soalnya sudah siap. Ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita login, setelah login itu biasanya kita langsung berhadapan pada tampilan. Nah, kita langsung aja menuju ke bank soal dulu untuk lihat apakah ada bank soal yang siap untuk kita jadwalkan. Oke, kalau dilihat di sini ada dua bank soal. Yang pertama untuk kelas 10 IPA dengan kelas 12 IPS. Nah, status di sini masih nonaktif. Maka untuk dijadwalkan, syaratnya adalah status di sini adalah aktif. Maka kita harus edit dulu dengan menekan tombol edit warna kuning ini, edit bank soal. Kita klik edit bank soal. Nah, kemudian kita lihat di paling bawah ini harus kita rubah menjadi aktif. Jadi karena ini sudah ke pilihan aktif, tinggal kita simpan saja. Kita simpan. Jadi nanti di sini ada 30 soal di bank soal itu. Kemudian yang tampil di siswa hanya 15. Jadi 15 berikutnya adalah pengacanya. Jadi untuk memungkinkan siswa mendapatkan soal yang berbeda. Oke, status aktif, kemudian kita simpan. Nah, sekarang statusnya sudah aktif. Kemudian untuk menjadwalkan, kita menuju ke jadwal ujian. Jadi diklik di jadwal ujian sini. Kemudian di sini kalau kita lihat masih kosong semua. Coming soon ini nggak tahu nanti kita akan membuat laporan apa. Menunggu saran-saran dari Bapak Ibu guru kira-kira nanti di tampilan ini perlu ditambahkan menu apa. Yang sudah tampil di sini adalah jadwal aktif dengan jadwal tidak aktif. Oke, untuk menambahkan bank soal, kita klik saja langsung di bawahnya atau jam ini ada tambah jadwal. Jadi kita klik tambah jadwal. Nah, Bapak Ibu, di sini bank soalnya langsung muncul pilihan di PKN yang kelas 12 tadi. Karena memang yang aktif, status aktif hanya satu saja, sehingga tidak ada pilihan lagi. Hingga langsung menuju ke PKN. Jadi kalau nanti ada 2 atau 3 bank soal yang sudah siap aktif, maka kita bisa memilih bank soalnya yang mana. Tapi karena ini pilihannya hanya satu, ya sudah, nggak ada lain lagi. Oke, kemudian di bawahnya adalah jenis ujian. Jenis ujian kita bisa memilih kalau ada pilihannya. Kebetulan yang sekarang ini sedang saya aktifkan adalah penilaian harian saja. Jadi kita klik penilaian harian. Kemudian di bawahnya lagi ada tanggal mulai ujian. Jadi tanggal mulai ujian ini kapan siswa mulai bisa mengerjakan atau login untuk mengerjakan soal. Kita klik di sini misalkan tanggal 22 misalkan. 22 Agustus anak-anak bisa mulai mengerjakan soalnya di jam berapa? Jam 10 misalkan. Oke. Jadi mulai tanggal 22 jam 10 ini siswa bisa langsung login. Kemudian untuk tanggal dan waktu expired ini adalah selisih antara jam mulai dengan toleransi waktu siswa login. Nah, kita kasih toleransi siswa itu 15 menit misalkan. 15 menit. Berarti kita kasih tanggalnya sama, hanya jamnya yang berbeda. Jamnya sama-sama jam 10, tetapi di sini kita tulis 10.30. Ya. Jadi loginnya tanggal 22 jam 10. Nah, expirednya atau kadaluarsanya jam 10.30. Kadaluarsa ini maksudnya adalah rank waktu untuk login, bukan rank waktu untuk mengerjakan soal, Bapak Ibu ya. Jadi beda nanti untuk waktu mengerjakan soalnya ada di lama ujian ini.
jadi sendiri. Jadi, mulai ujian dengan expired ini maksudnya begini, kalau siswa login pas di jam 10 maka diizinkan, masih diizinkan. Kemudian, siswa login di pas jam 10.30 pun masih diizinkan. Artinya ini hanya waktu untuk, login-nya saja, bukan durasi mengerjakan soalnya. Nah, kalau siswa login ke jam 10.32 bisa tidak? Tidak bisa, karena, batas login-nya adalah paling, eee, lama adalah di jam 10.30. Begitu juga login di awal. Kalau jam 9.55 login bisa atau tidak? Tidak bisa, karena memang belum dimulai. Ya, jadi durasi ini bukan durasi untuk mengerjakan soal, melainkan durasi login-nya. Jadi, kesempatan login-nya mulai dari jam 10 sampai jam 10.30. Lanjut lagi, di bawahnya adalah sesi. Sesi ini biarkan sesi satu saja. Kemudian tombol selesainya ini kita kosongkan saja, nggak usah diisi karena supaya ini ada penjelasannya nih. Silakan diisi waktu tombol selesai sesuai dengan, yang diinginkan. Ini kalau, kita gunakan secara, offline ya, Bu, ya, Bapak Ibu ya. Karena ini daring, jadi secara online, maka kita bisa kosongkan saja. Jadi agar nanti manual atur tombolnya. Jadi nanti, eee, di siswa nanti akan tampil kalau siswa tersebut sudah selesai mengerjakan soalnya. Jadi tanpa ada batasan kapan tombol itu akan tampil, tetapi ditentukan apakah siswa tersebut selesai mengerjakan seluruhan soal atau belum. Jadi kalau belum, maka tombol itu tidak tampil. Begitu siswa selesai, maka tombol akan otomatis tampil. Nah, yang ini berikutnya lama ujian. Nah, yang tadi saya jelaskan beda dengan durasi login, beda juga dengan durasi mengerjakan soal. Jadi kalau soalnya kita kasih waktu, hanya 15 menit saja misalkan atau 20 menit, karena soalnya kan hanya 15 soal. Jadi waktu mengerjakannya 20 menit saja. Nah, artinya apa? Semulai dia klik mulai mengerjakan soal, maka waktu dihitung mundur mulai dari 20 menit sampai 0 menit, seperti itu. Kemudian KKM, KKM-nya ini diisi KKM, mata pelajaran atau KKM, KD atau KKM materi ujiannya. Nah, silakan Bapak Ibu isi misalkan KKM materi ujiannya 70 misalkan. Jadi untuk materi materi ujian ini KKM-nya Ibu atur ke 70. Kemudian jumlah remedial ini, kesempatan siswa untuk mengikuti ulangan susulan untuk soal, ujian ini. Jadi kita kosongkan saja, nggak usah diisi remedialnya, kasih 0. Kemudian histori jawaban kita aktifkan, wajib kita aktifkan, supaya jika ada sesuatu di pertengahan jalan, siswa mengerjakan soal, kita bisa melacak, jawaban soal untuk anak-anak tadi, sehingga siswa tidak dirugikan karena jawaban hilang dan lain sebagainya. Oke, kemudian acak soal. Jadi acak soal ini dari 15 soal tadi, nomor urutnya diacak. Kita klik centang saja, kemudian token tidak usah karena token ini, diperuntukkan kalau, kita ujian secara luring atau secara offline. Kemudian hasilnya tampil, oke, ini opsional, Bapak Ibu mau menampilkan hasilnya atau tidak, silahkan. Ya, kalau supaya anak-anak itu semangat, kita tampilkan saja hasilnya. Kemudian reset login. Nah, reset login ini kita kasih juga, sehingga kalau ada sesuatu, di tengah perjalanan siswa mengerjakan soal, kemudian ada masalah dan siswa perlu, meminta reset, maka siswa bisa meminta reset login ke, Bapak Ibu guru. Oke, pengaturannya sudah semua, baru kemudian kita klik tombol simpan semua.
Oke, Bapak Ibu guru, setelah selesai maka akan tampil di sini, jadwal soal yang sudah kita buat. Maka ini jadwalnya sudah bisa kita, eee, lihat nanti, atau bisa dilihat oleh siswa, di akun siswa masing-masing. Coba, kita coba apakah, jadwal ini sudah bisa kita lihat atau belum. Kita coba login di ini di kelas, tadi kelas berapa ya? Oke, kita lihat tadi, saya lupa di kelas berapa ya. Kita lihat di bank soalnya. Oh, untuk kelas 12, maka kita coba login, untuk siswa di kelas 12. Kita lihat siswa kelas 12 itu kita pinjam atas nama, mmm, kelas 12 IPS. Oke, kita pinjam aja salah satunya, misalkan ini yang pertama sendiri, Samsul, atas nama Samsul Hidayat. Oke, copy, kita copy, kemudian kita gunakan, login lain. Bapak Ibu untuk login lain, usahakan menggunakan browser yang lain ya, jangan menggunakan browser yang sama. Misalkan menggunakan, Mozilla atau Internet Explorer bawaan Windows. Kalau bisa, sebenarnya bisa sih menggunakan browser yang sama, tapi ada caranya. Caranya seperti ini. Kita klik, Quest. Jadi kita klik di, nanti ada penjelasannya. Untuk sementara, tidak saya jelaskan dulu. Intinya bisa kita menggunakan. Jadi kita login sebagai Quest, kemudian kita login ke siswa. Oke, tadi saya sudah pinjam di loginnya salah satu siswa, kemudian kita coba lihat. Oke, untuk di siswa bisa kita lihat di jadwalnya, ternyata di sini belum muncul Bapak Ibu ya, karena memang hari ini kan baru tanggal 16, sedangkan jadwalnya tadi kan kita coba di tanggal, 22 ya. Oke, gini, kita aktifkan saja coba misalkan tanggal 16 hari ini. Kita ganti tanggal 16. Maka kemudian, karena ini masih jam 5, oke sudah, kita mulai jam 5 supaya nanti langsung tampil Bapak Ibu. Oke, kita klik ganti waktu ujian. Nah, kemudian kita lihat di sisi siswanya. Di sisi siswanya sekarang kita refresh dulu. Oke. Nah, ini. Jadi langsung di siswa tampil. Jadi mulai ujiannya, mulai ini sampai ini, kemudian nanti tinggal klik di tombol mulai saja. Sekarang kita coba apakah kalau jam, harinya sama tapi jamnya belum mulai, apakah tampil juga? Kita coba klik di menu, di sisi guru, kita lihat di editnya, kita edit, coba kita lihat. Nah, sekarang ini kita atur. Kita atur ke tanggal 22. Bukan, tanggal 16, 16 hari ini, tapi, jamnya karena ini jam 5, coba kita atur jam 10. Jadi harinya sudah betul, tapi jamnya belum mulai. Apakah tampil atau tidak di siswa? Kita lihat. Oke, waktunya sudah, tanggal 16 jam 10, tapi sekarang masih jam 6. Kita lihat, kita refresh dulu. Oke, jadi Bapak Ibu guru, kalau harinya sudah betul, harinya sudah tanggal 16, tapi belum belum jamnya, jadi jamnya masih jam 10, sedangkan sekarang, masih jam 5 atau jam 6 ini. Jadi jadwal sudah bisa tampil, tetapi belum bisa dikerjakan karena statusnya belum mulai. Demikian Bapak Ibu guru cara mengatur, jadwal ujiannya. Ini saya kembalikan dulu, jangan sampai nanti ada siswa yang melihat. Oke, saya kembalikan ke tanggal 22.
Nanti, Ibu Mariani silakan diganti sendiri tanggal dan itunya, jamnya. Oke, jadi saya sudah kembalikan, siswa sekarang sudah tidak bisa melihat karena belum waktunya, belum harinya. Karena harinya adalah tanggal 22 yang kita atur tadi. Oke, mungkin, seperti ini, cara mengatur jadwal ujian, silakan Bapak Ibu guru atur sendiri jadwal ujiannya. eee, Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.